Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, kembali lagi di channel Thoriq Al-Haya. Semoga sahabat Al-Haya selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga di bulan Zulhijjah ini keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Selain ibadah haji, bulan Zulhijjah juga identik dengan ibadah kurban. Mengutip laman Badan Amil Zakat Nasional, waktu pelaksanaan kurban dimulai setelah Idul Adha, 10 Zulhijjah, dan 3 hari setelahnya atau hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Waktu ini berakhir setelah matahari tergelincir pada tanggal 13 Zulhijjah. Sejarah ibadah kurban tak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Hikmah ibadah kurban salah satunya yakni untuk mengingat keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merelakan anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk dikurbankan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai anak setelah penantian yang sangat panjang. Dikisahkan dalam buku cerita Nabi berjudul Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Ayahanda Para Nabi, karya Abu Hafiz Abdurrahman. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Sarah. Siti Sarah adalah seorang wanita yang beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan turut mendukung perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyebarkan kebenaran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melarikan diri dari kejaran Raja Namrud, Siti Sarah dengan setia mengikuti kemanapun suaminya pergi. Keduanya hidup dengan berpindah-pindah tempat sambil terus mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah menetap di Palestina atau daerah Baitul Maqdis. Keduanya tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama sampai usia yang sudah lanjut. Walaupun keadaan sudah lebih aman, namun ada sebuah pikiran yang terus mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam belum juga diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga usia senja. Meskipun ia terus berusaha dan berdoa, tak ada satu tanda pun yang menunjukkan bahwa Siti Sarah hamil. Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qasasul Anbiya menceritakan penantian panjang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah di daerah Baitul Maqdis berlangsung selama 20 tahun. Hingga pada akhirnya Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Sungguh, Rob tidak memberiku anak, silakan kau gauli budak milikku ini. Mudah-mudahan Allah memberimu seorang anak darinya." Atas seizin istrinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahi budak milik Siti Sarah yang bernama Hajar. Benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang anak melalui istrinya yang kedua tersebut. Melihat mantan budaknya yang berhasil memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah menjadi cemburu. Siti Sarah kemudian meminta Siti Hajar untuk pergi dari hadapannya sehingga ia tidak lagi melihat wajahnya. Dengan hati yang amat berat, Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa Siti Hajar bersama anaknya yang sudah lahir, Ismail, ke sebuah tempat sunyi dan terpencil. Ia meninggalkan anak dan istrinya di tempat itu sendirian. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak pergi, Siti Hajar membuntutinya dan mencengkeram bajunya. Siti Hajar berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana kau pergi dan meninggalkan kami di lembah tanpa teman atau apapun di sini?" Siti Hajar terus mengucapkan itu beberapa kali. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tak juga menoleh maupun menjawab. Kemudian Siti Hajar bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. Mendengar itu, Siti Hajar akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Akhirnya Siti Hajar melepaskan suaminya pergi untuk ditinggal sendirian bersama anaknya di tempat sunyi tersebut. Di tempat itulah yang kelak menjadi sebuah tempat bernama Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan keduanya bukan dengan hati yang tenang. Sebaliknya, ia justru sedih dan khawatir. Anak yang telah lama dinantikannya dan istrinya itu justru harus ditinggalkan di tempat tanpa manusia dan tanpa tanaman. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki sesuatu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam akan selalu menaatinya. Setibanya di Bukit Saniyah, tempat di mana Siti Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa dengan mengangkat kedua tangannya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Sementara itu Siti Hajar mulai menyusui Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika air yang ada di dalam bejana sudah habis, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam mulai merasa kehausan. Siti Hajar melihat putranya lemas dan tidak berhenti menangis karena kehausan dan sesekali kakinya menendang-nendang. Siti Hajar yang melihatnya tidak tega. Ia segera pergi untuk mencari air supaya air susunya kembali keluar untuk menyusui Nabi Ismail alaihissalam. Ia mencari sumber air ke Bukit Syafa yang letaknya paling dekat. Ia lalu menaiki Bukit Syafa dan melihat lembah di bawahnya, barangkali saja ada orang yang lewat. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Hingga akhirnya Hajar pun kembali turun. Ia terus berusaha sekuat tenaga hingga ia berhasil melewati lembah. Selanjutnya ia mendekati Bukit Marwah dan berdiri di atasnya. Siti Hajar kembali melihat-lihat ke bawah berharap ada orang yang lewat, namun ternyata tidak ada seorang pun. Setelah itu Siti Hajar berjalan mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali. Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, oleh sebab itu manusia melakukan sa'i di antara kedua bukit itu. Kemudian saat mendekati Bukit Marwah, Siti Hajar mendengar suara, diamlah. Siti Hajar menyadari pun langsung terdiam dan ternyata ia bersama dengan malaikat yang kemudian menghentakkan kakinya ke tanah hingga membentuk kolam kecil. Kemudian Siti Hajar menciduk air tersebut dan memasukkannya ke dalam bejana. Ia pun meminum air itu yang kemudian diberi nama Zam-Zam dan kembali menyusui Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, saat umur Nabi Ismail kecil sekitar 6 atau 7 tahun, Nabi Ibrahim kemudian kembali ke Makkah untuk menemui buah hati dan istrinya. Belum lama menikmati waktu bersama, Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail melalui mimpi. Melalui mimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menyembelih Nabi Ismail, putra kesayangan yang sangat ia cintai. Ia semakin yakin itu perintah dari Tuhannya lantaran mimpinya itu berulang. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, itu dijelaskan bahwa pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim masih ragu akan mimpinya menyembelih Nabi Ismail. Kala itu Nabi Ibrahim berada di Mina. Nabi Ibrahim pun merenungkan tentang mimpinya. Karenanya, hari itu juga disebut Yaumul Tarwiyah, yang sejatinya memiliki makna hari merenung. Keesokan harinya, yakni pada 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim kembali bermimpi yang sama, yakni ia diperintah untuk menyembelih putranya. Kala itu Nabi Ibrahim tengah berwukuf di padang Arafah. Nabi Ibrahim baru mengerti dan yakin bahwa mimpi yang dialaminya adalah mimpi yang benar atau wahyu. Karenanya, hari itu disebut juga Yaumul Arafah. Hati Nabi Ibrahim gundah gulana. Di satu sisi, ia diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, dan di satu sisi, Nabi Ismail merupakan anak yang diperoleh setelah penantian panjang. Sebagai nabi yang bijaksana, Nabi Ibrahim menanyakan hal tersebut kepada anaknya dan meminta pendapat Nabi Ismail mengenai mimpi yang ia dapat. Disinilah bagaimana gelar Halim yang berarti lapang dada terbuktikan. Nabi Ismail kecil tidak lari dan tidak menolak. Ia menerima kabar tersebut dan menyarankan ayahnya untuk menunaikan tugasnya. Ia tahu bahwa ayahnya mendapatkan perintah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh suatu ketabahan yang menunjukkan level kenabian seorang Nabi Ismail. Kisah ketabahan ayah dan anaknya itu terukir abadi di dalam Al-Quran surat As-Saffah ayat 102. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah menyembelih putranya itu. Sejumlah kitab-kitab Turat atau yang dikenal dengan kitab kuning yang merupakan peninggalan para ulama dan cendekia umat Islam terdahulu menuliskan bahwa lokasi Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya itu berada di sebuah bukit di Mina. Sementara itu ketika hendak disembelih, setan berupaya untuk menggoyahkan keimanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sebelum Nabi Ibrahim dan putranya sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba iblis datang menggoda Nabi Ibrahim agar menghentikan niatnya tersebut. Namun, dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu. Ia tahu tujuan iblis pada hakikatnya adalah untuk mengajak melanggar perintah Allah. Karena itu, Nabi Ibrahim kemudian mengambil 7 batu kerikil dan melemparkannya ke iblis. Inilah yang disebut dengan jumroh ulah. Tak berhasil mempengaruhi Nabi Ibrahim, iblis lalu datang menghasut istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, agar mencegah niat suaminya menyembelih putranya. Sebab seorang ibu pasti tidak akan sampai hati membiarkan buah hatinya disembelih. Tapi Siti Hajar menolak dan melempari iblis dengan batu kerikil. Lokasi pelemparan Siti Hajar itu kemudian dijadikan tempat melempar jumroh wusta. Iblis pun masih berupaya menggagalkan. Ia kemudian mendekati Nabi Ismail yang dianggap masih memiliki keimanan dan ketakwaan yang rapuh. Tapi Nabi Ismail justru menunjukkan keimanan yang kuat. Ia melakukan perlawanan pada iblis. Ia kukuh memegang keimanannya dan yakin akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar bersama-sama melempari iblis dengan batu kerikil yang kemudian diabadikan menjadi lempar jumroh Aqobah. Hingga ketika Nabi Ismail telah berada di lempengan batu dan hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan yang besar gemuk. Dalam beberapa riwayat disebutkan hewan itu adalah kambing gibas yang putih, besar, dan bertanduk. Peristiwa Nabi Ismail yang akan disembelih kemudian diganti dengan seekor domba itu, sebuah penegasan bahwa Nabi Ibrahim adalah hamba sekaligus utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Sejak itulah berkurban menjadi syariat turun-temurun hingga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Demikian dulu kisah yang dapat dibagikan dalam video di channel Thoriq Al-Haya ini. Jika bermanfaat, Thoriq Al-Haya harapkan keikhlasan hati para sahabat untuk membagikan link video ini ke keluarga maupun kerabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.